Selamat malam. Sebelumnya terima kasih udah dikasih kesempatan. Jadi ini saya cerita tentang salah satu bengkel yang pernah saya tinggalin di daerah Semarang. Ini saya cerita waktu dulu zaman SMP itu kan saya pernah kalau libur sekolah kan sering main ke bengkel. Jadi pengalaman pertama ini saya sempat dikasih dengar mesin mobil nyala. Nah waktu itu saya balik ke kamar bilang sama Mas, kok mesin mobilnya nyala, apalagi ada yang manasin mobil. Terus Mas coba kasih lihat. Pas pada waktu di lokasi saya dengar waktu itu nggak ada sama sekali. Saya nanya lagi, apa bener Mas ada orang di bawahnya? Oh ya, ada yang jaga, ada yang manasin. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, singkat cerita, malam-malam saya kan biasanya kalau makan kan di rumah sebelah itu, sempat juga waktu itu jadi dapur ke meja makan itu kan ada kayak pintunya. Biasanya dari dapur saya belok ke kanan ke arah meja makan. Nah tiba-tiba itu juga nongol sosok yang gede, besar, hitam gitu. Spontan mau pecah, mau jatuh piring sama gelasnya. Sambil teriak. Lah mbak yang pembantunya bilang, ada apa Mas? Oh enggak mbak, kok tadi kayak lihat badan gede hitam ya, itu apa ya? Terus mbaknya cerita macam-macam. Kalau di sini tuh ini ada yang di kolam renang ada kayak apa ya, makhluk berlendir dan lain-lain. Terus yang di taman itu ada sejenis kuku panjang, kurang lebihnya seperti itu. Jadi mbak pembantunya itu cerita macam-macam tentang kondisi rumah dan bengkel. Cuman saya nggak tahu jelasnya seperti apa, detailnya seperti apa. Yang saya alami itu masih ibaratnya masih sebagian kecilnya gitu. Jadi saya nggak tahu ada apa aja di rumah sama di bengkelnya. Terus waktu saya masih kuliah itu dulu di bengkel kan sempat melihara lele. Dulu belinya 2 kilo, berkurang, sisa tinggal 3-4. Itu saya masukin di ember tinggi, berapa liter saya lupa, hijau warnanya, saya masih ingat betul. Nah itu malam-malam tiba-tiba Mas nyamperin saya, loh Dek, ini lelenya kok nggak ada? Oh iya, kan spontan kaget, kok bisa gitu loh. Padahal ditaruhnya di ember, kasih apa istilahnya, airnya juga kecil, dangkal maksudnya. Jadi untuk lompat pun saya kira itu nggak mungkin gitu. Dicari-cari ternyata itu kondisi bengkel kan 2 lantai. Biasanya saya nempatin yang lantai kedua. Itu ke arah gudang di belakang, pokoknya di bagian belakang itu ada dapur kosong ya, dapur kosong nggak kepake. Terus belakangnya lagi itu ada gudang penyimpanan ruang kecil, biasanya dipakai dan gitu lah. Ketemunya 3 kalau nggak salah, inget sih 3. Totalnya kalau nggak salah 4, yang ketemu 3 itu ke arah gudang. Nah, Mas inisiatif untuk menggoreng ketiga lelenya tadi. Untuk yang lele yang belum ketemu, itu ya udah dicari di obo-obo atau dicari di bagian sudut mana pun tuh nggak ketemu. Nah Mas bilang,
ya udah ini lele dibiarin aja. Terus untuk embernya tetap dikasih air. Nah itu kan memang sempat saya kuras Mas. Ya, jadi airnya tuh udah dibuang, diganti air baru istilahnya gitu. Singkat cerita, sekitar 5-7 hari, lele yang hilang tadi balik lagi. Itu saya inget pagi-pagi Mas bangunin saya. Biasanya kalau bangunin kan manggil, nah ini nyeplek. Nah, sempat emosi juga sih sama Mas. Ngopo toh ditanya kayak bla 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 bla. Lele nih, lelenya ada. Tak lihat, memang bener ada ciri-cirinya juga sama persis sama lele yang hilang. Jadi dari 2 kilo lele itu cuman 1 lele yang bertelur. Nah, yang hilang itu yang bertelur. Saya masih ingat betul. Aku lupa dulu itu yang lele hilang itu akhirnya kan kembali itu dimasak atau enggak, saya lupa. Intinya lelenya balik. Nah, terus oh iya, sempat juga kan saya di situ kan seringnya tinggal sendiri, sedangkan Mas paling seminggu sekali, 2 minggu sekali ke Semarang, nengok, liburan juga. Tiap seminggu sekali, saya kan kalau pulang kan 2, kalau enggak seminggu sekali kan pulang ke kampung. Nah, setiap saya balik ke bengkel itu pasti selama 3 hari berturut-turut ditindihi. Saya nggak tahu untuk sosoknya saya nggak paham, nggak lihat sama sekali. Cuman pasti ngerasanya itu sesak nafas, benar-benar sesak nafas, nggak bisa gerak sama sekali. Kalau pas udah bisa gerak baru sadar, istilahnya kayak gitu. Nggak tahu itu ditindih atau apa, saya kurang paham. Yang jelas itu 3 hari berturut-turut. Terus sempat juga dulu ada kayak suara bom di daerah bengkelnya, tepatnya di kamar mandi. Ada juga Mas lagi asik-asik, aku sama Mas lagi asik-asik main game atau apa, tiba-tiba ada yang ke arah tangga naik gitu kan. Nah Mas feeling, loh Dik, kayaknya ada yang ke atas. Tapi tanda kutip Mas lebih ke hal-hal yang nggak beres gitu. Ya udah Mas lihat ke arah tangga, sedangkan aku lihat dari jendela, dan itu sama sekali nggak ada orang. Terus lagi kalau dari kata penjaga rumah itu pernah juga mobilnya itu nyala sendiri, ngedim kayak gitu. Kalau enggak nyala bener-bener nyala mesinnya, sama maju mundur. Itu sih pengakuan penjaga bengkel. Cuman saya kurang paham kebenarannya. Dan lagi kalau dulu kan yang jaga kan lumayan banyak orangnya. Salah satunya itu dulu ada yang di sofa bagian taman belakang itu tidur di sofa, tiba-tiba dipindah di samping atau tepian kolam renang. Itu sih pengakuan dari penjaga rumah. Gitu sih Mas. Oh ya, dulu sepupu juga pernah dari atas. Kalau nggak tahu, kalau dari pengakuan sepupu sendiri, seingat saya ya itu di atas rumah atau di lantai 2 itu dia nengok ke bawah, itu ada nenek-nenek lagi nyapu. Nah dia nggak ada feeling sama sekali, cuman mikir ada yang nyapu kok jam 9 ya, ya paling mungkin udah tugasnya atau apa, udah kayak gitu sih. Sama
mbak sepupu juga kan pada waktu itu kan 7 bulan atau apa kehamilan saudara saya itu apa mas yang di kolam renang ya itu bilangnya sih bilangnya itu masih siang, pada waktu itu siang kalau nggak salah ingat. Itu ada sosok berlendir atau apa kurang ya lupa ingat istilahnya, kurang lebihnya seperti itu. Cuman saya gimana ya? Ya genderuwo itu loh. Ya istilahnya banyak banget itu kenapa, terus historinya itu seperti apa, dan apa aja itu loh yang di rumah dan bengkelnya itu masih penasaran gitu. Oke. Kalau boleh tahu itu berarti properti milik sendiri ya Mas, atau sewa atau bagaimana? Milik sendiri. Milik sendiri. Berarti artinya sekarang juga masih sering dikunjungin ya? Atau sekarang malah menempati di situ? Masih sering dikunjungi. Kalau menempati enggak. Sekarang berarti kosong? Sekarang masih saudara. Kalau bengkelnya kosong. Bengkelnya kosong. Pembantu masih ada. Orang yang sama juga? Kalau pembantunya udah enggak, udah ganti. Ada cerita apa Mas dari pembantu yang baru? Yang baru saya belum pernah itu sih ngobrol banyak sih. Kalau yang terakhir itu ya kuku tajam ya. Itu di kamar di balik jendela itu bilangnya. Terus mendekat lagi tapi lebih kebayangannya. Bayangan kuku tajam. Terus pembantu dulu juga pernah bilang AC-nya nyala sendiri padahal siang. Terus pasti di atas atau kamar tidur utama itu tiap hari itu pasti ada rambut rontok. Padahal penghuninya nggak ada di situ. Di kamar utama. Padahal nggak ditempatin ya. Kenapa? Padahal nggak dibuat tidur ya? Nggak dibuat tidur, nggak ditempatin juga. Tapi tiap hari ada rambut rontok. Rambut rontoknya kayak gimana Mas? Maksudnya panjang atau rambut cowok yang kayaknya pendek atau bagaimana? Atau putih? Bilangnya sih panjang. Untuk warna putih atau hitamnya saya lupa. Soalnya itu cerita udah lama. AC nyala sendiri, terus lemari pakaian itu sering berantakan, padahal udah dirapiin. Kalau boleh tahu berarti itu beli udah jadi ya Mas ya? Enggak. Apa itu? Dari nol. Dari nol. Oh, ngebangun dari nol. Iya. Dulunya apa tuh Mas? Dulunya rawa-rawa. Iya. Yang satu rawa-rawa, terus yang di bengkel dulu yang punya katanya sempat kecelakaan juga. Sempat di situ juga pernah dari tangga ya. Sering dengar ada kuntinya gitu loh Mas. Itu rumah sama bengkel jadi satu atau terpisah? Terpisah. Tapi di bengkel ini 2 lantai ya? 2 lantai. Iya. Pernah ada nggak sih lihat penampakan gitu perempuan? Kalau saya orang tinggi, hitam tinggi, di kursi sih dia duduk.
Cuman untuk wajah atau bentuknya transparan, bukan transparan istilahnya, hitam-hitam gimana gitu, nggak kelihatan banget, abstrak. Kalau untuk perempuan tadi Mas, rata-rata teman yang nginep Mas, yang bilangnya gak ada. Di mobil. Di apa itu kamar mandi? Di kamar mandi. Suara apa penampakan? Suara. Ada mobil yang kesana, mungkin ada bekas kecelakaan gitu. Bis ya Mas? Bis. Oh, bis ya? Ya dulu bis bilangnya sih. Kalau dulu bis di depan Mas, di depan bengkel 2. Ditaruh tapi di sekarang depan sudah nggak bengkel. ada. Sekarang jadi jalan raya Mas. Selama ngebengkel itu ada ini nggak, kayak lanjutin dari pertanyaannya dunia, customer yang mungkin mobilnya habis kena kecelakaan ataupun apa gitu-gitu, pernah terima? Ini yang Kalau tahu kakak saya. Kalau itu saya kurang tahu Mas. Itu bengkel sama rumah itu terpisah seberapa jauh Mas? Maksudnya terpisah dalam Sebelahan. Oh sebelahan, tapi terpisah gitu ya? Ya. Oh ya benar. Memang rumah sama bengkel memang terpisah tapi berdekatan ya. Iya. Dalam artian memang nggak jauh gitu ya. Iya. Itu sampingan Mas, cuman disekat sama dinding Mas. Ada lorong juga berarti ya. Ada. Pernah mendengar sesuatu di situ Mas? Kalau saya sih suara bom di bengkel lantai 2 kamar mandi. Keras banget dong berarti kalau suara bom. Banget. Sampai saya mikir aku masih enggak ya gitu loh. Itu kayaknya memang sebelah kanan kiri nggak denger ya? Enggak dengar. Hanya Mas berdua aja yang denger ya? Kalau bom kebetulan saya sendiri. Oh Mas sendiri ya? Mas Dian sendiri ya? Ya sendirian. Sempet cross check ke tetangga gitu? Dalam arti gimana? Oh maksudnya denger ini enggak gitu kan? Enggak. Ya. Enggak. Oh enggak cross check ya? Biasanya kalau ada sesuatu yang kenceng gitu pasti tetangga juga ikut keluar ya, paling enggak ya? Ya. Tapi aneh ya, hanya Mas Dian aja yang denger ya. Waktu itu posisi sore? Malam, sekitar jam 12 malam. Mau ambil air wudhu. Ya buat sholat isya itu pada waktu itu. Kan sebelumnya kan pulang kuliah kan capek. Itu saya bilang dalam arti berpesan ya. Tolong bangunin saya jam 12 malam. Ya udah jam 12 malam tanpa alarm tiba-tiba bangun. Terus buka pintu kamar, tiba-tiba suara bom dari arah kamar mandi. Mas itu berbicara seakan sudah mengerti ada keberadaan mereka ya? Iya. Niatnya ngomong sama siapa? Perempuan ini atau? Saya nggak tahu. Nggak ada istilahnya siapapun yang di situ. Tapi maksudnya emang ibaratnya berpesan ke ibaratnya kayak bayangannya adalah
siapapun yang di sini kalau nanti jam 12 malam bangunin saya ya gitu ya. Iya. Rambut rontoknya tadi di mana Mas ditemukan? Di kamar utama. Kalau nggak salah inget, itu di bawah tempat rias. Kalau nggak di sekitaran itu. Tempat rias ini posisi di rumah ya berarti ya? Posisi di kamar. Ya di rumah di lantai 2. Dan itu paling berdekatan dengan bengkelnya ya, bukan yang sebelah kiri ya. Kalau kita lihat dari depan lihat ke rumah. Kalau lihat dari depan ke arah rumah. Ya maksudnya gimana? Posisinya itu kamarnya sebelah kanan. Sebelah kiri. Sebelah kiri ya? Iya. Justru malah tidak berdekatan dengan bengkelnya ya? Berdekatan Mas. Oh berdekatan. Oh posisi terbalik ya, bengkelnya berarti posisi kalau kita lihat dari depan sebelah kiri. Dari jalan. Kalau dari jalan. Kalau dari jalan bengkelnya kiri, rumah sebelah kanan. Iya. Soalnya saya bayanginnya mungkin dekat sama posisi bengkel ya. Padahal itu dibangun dari nol ya Mas? Iya dari nol. Bengkel duluan atau rumah duluan? Bengkel duluan. Waktu pembangunan ada cerita apa gitu Mas barangkali? Kalau itu kurang tahu. Mungkin Mas. Wah kurang tahu juga. Waktu saya SMA waktu itu bangun. Kelas 1. Jadi tahun 99 kayaknya. Oh berarti orang tua ya? Bukan. Saudara. Oh saudara. Oke. Mungkin langsung cukup segitu ya. Mas Bu ya. Kalau saya ngerasanya mungkin nggak semuanya dari situ. Mungkin ada dari bawaan. Karena bengkel kan soalnya. Mas Bu silakan. Mungkin bisa dikomentarin. Mas Dian dan Mas Dayat. Kakaknya Mas Dayat. Ya ini Nun Sewu ini memang ceritanya menarik ya Mas ya. Ini Nun Sewu Mas Dian dan Mas Dayat memang ada sesuatu hal yang memang nanti mungkin agak tak kasih universalnya gitu ya Mas ya. Di sini memang ada, saya sudah ilustrasikan di sini ada empat gambar di sini ya. Tapi semuanya tidak terus kemudian memberikan satu efek negatif ya kalau bahasa saya seperti itu. Tapi diantaranya memang ada sesuatu yang memberikan efek negatif Nun Sewu. Halo. Ya. Kalau bahasa saya seperti itu. Di sini saya gambarkan seorang nenek dengan pakai kebaya Nun Sewu, rambut diurai, terus kemudian di belakangnya itu ada sesuatu hal yang besar ya, dengan mata besar, dengan rambut yang panjang ya. Yang banyak Nun Sewu, terus kemudian di sebelahnya ada suatu makhluk yang Nun Sewu, badannya buncit. Nun Sewu kalau saya boleh bayangkan kayak ini loh Nun Sewu, makhluk yang apa itu Mas Doni di film Lord of the Ring yang keluar dari televisi ya. Apa itu? Ya seperti itu, dan dia memang suara apa ya? Memang berlendir ya. Tadi ada suara yang jatuh Nun Sewu. Ada suara oh itu saya itu saya menerukan apa yang seperti film itu ya, yang apa kita malah mendengarnya ada suara jatuh ya. Kalau suara jatuh saya dengar memang ada suara jatuh. Apa Mas? Nggak tahu. Oh tadi pada waktu kakak atau siapa tadi bilang, nah itu suaranya apa lah? Itu kayak ada suara jatuh itu. Di rumah tadi ada. Iya. Oh itu terus kemudian yang satunya Nun Sewu, seorang wanita Nun Sewu dengan rambut panjang tapi dia merangkak ya Nun Sewu, jalannya merangkak. Mungkin kalau bahasa awamnya kayak model kayak suster ngesot gitu ya. Dia jalannya merangkak seperti itu, kayak desain seperti itu. Nun Sewu memang ada jenis makhluk yang memang sudah berada di situ lama. Sebenarnya untuk Nun Sewu penampakan nenek-nenek dan Nun Sewu tinggi besar itu memang dia sudah lama ada di sana Nun Sewu.
Terus kemudian untuk yang jalan merangkak ini juga sama, memang secara tidak langsung kalau kita melihat seperti itu memang kita takutkan itu kan. Cuma di sini ada satu makhluk apa ya? Yaitu kayak di film Lord of the Rings di sini seperti itu, yang memang ini sengaja untuk apa ya? Sengaja untuk didatangkan, kalau bahasa saya seperti itu. Ini saya pakai bahasa keluar aja, sengaja didatangkan Nun Sewu. Gitu. Nggak saya jelaskan. Tujuannya apa ya, Mas Bu? Nun Sewu, kalau saya jelaskan secara rinci Nun Sewu, ini saya tidak mau melanggar benang merah Nightmare on the Earth itu sendiri. Oke, artinya kiriman ya Mas ya. Apapun itu Nun Sewu, nggak saya bilang gitu ya Mas ya, karena nanti takutnya melenceng dari benang merah ya Mas ya. Seperti jadinya ada sesuatu hal yang memang sengaja didatangkan itu. Kalau clue saya seperti itu. Dan ini didatangkan dalam arti non sewu Mas Bu, didatangkan itu dari pihak luar atau pihak dalam? Jadi melebar nanti kalau saya bilang pihak dalam atau pihak. Oh iya, oke ya. Maaf. Ini non sewu karena di sini saya menghormati untuk benang merah Nightmare itu sendiri dari dulu ya, karena saya seperti itu ya. Jadi intinya memang saya hanya bisa mengomentari sedikit aja tentang sesuatu kejadian. Memang ada satu momen di mana memang sengaja untuk diberikan sesuatu efek negatif, kalau bahasa saya seperti itu. Justru malah tinggi besar, terus kemudian Nun Sewu, mbah-mbah yang nyapu, terus kemudian rambut itu memang dia sudah ada di situ lama dan dia berinteraksi memang seperti itu. Cuma dengan adanya suatu hal yang didatangkan dari luar ini, dia intensitasnya secara visual dia semakin menjadi malahan gitu. Sebenarnya dia tidak masalah kalau bahasa saya. Yang jadi masalah ada sesuatu hal yang tidak ada di situ, terus kemudian didatangkan di situ, terus kemudian mengganggu kenyamanan sederek lain yang ada di situ. Nah, gitu. Yang sosok berlendir tadi ya Mas? Iya. Dan itu Nun Sewu. Apakah sering tercium bau amis atau tercium bau kayak Nun Sewu kayak kaos kaki atau badek itu Nun Sewu Mas? Oh iya, di kamar biasanya. Oke. Terus kemudian gini, enggak tahu kenapa di bayangan saya enggak tahu itu dapur apa kamar apa itu ya? Kamar mandi apa ya? Nun Sewu, apakah ada lampu yang sering gonta-ganti terus kemudian di salah satu sudut lampu itu kayaknya tuh ya 10 watt tapi remeng-remeng gitu. Jadinya kayak kok surem ya. Padahal ini lampu 20 watt contoh gitu ya. Harusnya kan sudah cukup terang, tapi ini malah remeng gitu. Oh, itu yang di bengkel kayaknya Mas. Lantai 2 ya. Bahkan itu jadi di kamar di bengkel ini itu. Ini kalau saya boleh saya bayangkan agak menanjak sedikit ya. Dari jalan menanjak sedikit ya kalau mau menuju ke bengkel apa itu ya. Kalau dulu ya. Okay. Tapi sekarang lebih tinggi jalannya Mas. Jalannya. Enggak, kita ini kan mengomentari pada waktu dulu jenengan cerita ada sesuatu dan sebagainya itu ya. Iya, betul. Jadinya kalau bahasa saya mangku dalan ya aslinya kan agak kalau mau kita ke bengkel itu agak menanjak sedikit lah. Kalau bahasa saya seperti itu. Jadi memang begitu Mas Nun Sewu. Di sini memang tidak bisa saya jelaskan secara ini. Cuma di sini memang ada suatu hal yang didatangkan itu sehingga mengganggu kenyamanan daripada sederek-sederek lain yang ada di sana. Dalam tanda kutip ya, maksudnya saya seperti itu. Sebenarnya untuk kayak tinggi besar, mbah-mbah, terus kemudian ini di sini saya gambarkan wanita yang merangkak itu sebenarnya is okay kalau bahasa, karena itu sudah lama di sana. Karena dulu tempat ini kan tempat berair Nun Sewu. Dan dulu pernah pernah ada cerita ya mungkin kalau bahasa kekiniannya itu tempat buang jin ya seperti itu. Kalau yang mainin lele itu kira-kira siapa Mas ya? Untuk mainin lele sebenarnya sih gini Mas Nun Sewu. Ini juga jadi ya intinya ada sesuatu hal yang memang gini. Lele itu tetap lele Mas kan gitu. Tapi dia itu keluar karena tertarik dengan sesuatu kalau bahasa saya gitu. Sebenarnya bukan terus kemudian dibawa oleh makhluk asal lelenya enggak. Tapi lele ini berusaha untuk keluar karena dia tertarik dengan sesuatu. Ini perlu tak jelaskan secara ini dulu ya. Terus kemudian jangan dijejali oleh musuh terus kemudian lele itu dibawa, itu enggak. Tapi lele itu memang sengaja keluar untuk dia itu
tertarik dengan sesuatu yang ada di luar tempat dia. Karena lele ini juga nun sewu, kalau bahasa saya ini kan dia kan bertahan lama. Yang penting ada satu air sedikit aja dia sudah masih bisa bertahan untuk hidup, kalau bahasa saya seperti itu. Kalau kita bicara mistis-mistisan, memang lele ini dibawa oleh sesuatu kan itu. Tapi ini lele itu justru tertarik dengan sesuatu, dia loncat secara sendiri, terus kemudian dia menyamperi sesuatu yang ketertarikan si lele itu, kalau bahasa saya gitu, Mas. Jadi berarti ya dijelasin proses perpindahannya tadi ya, Mas ya. Kalau bahasa saya, tempat jenengan itu memang suram kan gitu kan, Nunsel. Cuma di sini saya tidak menjelaskan. Saya memberikan satu secara universalnya saja seperti itu, Nunsel. Mungkin begitu Mas Doni, Mas Taufik. Oke, Mas Bu, terima kasih banyak. Mas Deni sama Mas Dian sama Mas Dayat. Mas Dayat ya. Oke. Begitu Mas ceritanya, nanti kalau untuk sketsanya kita akan bagikan.